saya ingin berbagi pemikiran. Negara ini justru dirusak oleh yang bernama partai-partai politik. Awal reformasi, semua kita menggantungkan harapan bahwa ke depan negara akan menjadi baik karena lahirnya partai-partai politik sebagai buah dari reformasi. Sehingga kita mengatakan bahwa reformasi akan membawa harapan baru. Demokrasi adalah jalan pintas menuju kemakmuran rakyat. Demokrasi adalah pintu untuk terbukanya partisipasi rakyat pada setiap pengambilan keputusan politik yang menyangkut rakyat banyak. Itu idealnya yang kita banggakan ketika itu. Tetapi berjalannya waktu, harapan rakyat, partisipasi politik rakyat, kedaulatan rakyat, itu semua dipangkas, dibegal oleh partai-partai politik. Rakyat ini hanya digunakan oleh partai politik 5 tahun sekali. Selebihnya rakyat tidak berdaulat. Tidak berdaulat. Kedaulatan rakyat dibegal oleh partai politik. Bagaimana cara mereka membegal itu? Mereka membuat undang-undang politik yang terdiri dari undang-undang partai, undang-undang pemilu, undang-undang pilkada, undang-undang MD3, yang semuanya itu undang-undang dibuat untuk melindungi elit-elit partai politik yang berada di Jakarta. Jadi undang-undang politik itu mereka gunakan untuk melindungi segelintir manusia-manusia itu. Nah, Jokowi canggih. Buat mereka yang menjadi pendukung Jokowi. Tapi Jokowi jahat loh. Buat mereka yang membenci Jokowi. Jokowi dengan kelemahan partai-partai politik, kalau kita tidak ingin katakan pimpinan-pimpinan partai politik yang telah menjelma menjadi bandit politik, itu kelemahannya dipegang oleh Jokowi. Dan Jokowi memanfaatkan itu. Dia berselancar di atas kesalahan-kesalahan partai politik. Jokowi memanfaatkan partai politik untuk kepentingan kekuasaan dirinya, kekuasaan keluarganya, dan kekuasaan kroni-kroninya. Buat pembenci, Jokowi tentu jahat. Tapi buat mereka yang mendukung Jokowi, Jokowi canggih. Tampang boleh kampung. Sekolah nggak perlu tinggi-tinggi. Tapi Jokowi lihai memanfaatkan itu. Kemudian orang berharap, kalau Pak Prabowo yang jadi presiden, kemudian kita akan mendapatkan sebuah situasi yang berbeda. Saya ingin mengatakan, bukan Prabowo, juga bukan Anies yang bakal membuat kita menjadi lebih baik. Bukan. Justru partai politiklah yang akan memperbaiki negeri ini. Kalau mereka mau. Anies Baswedan tidak punya partai. Dia tidak akan mampu melakukan perubahan. Yang bisa melakukan perubahan hari ini adalah Presiden Prabowo. Pak Prabowo adalah ketua umum partai. Dengan koalisi gemuknya itu, Pak Prabowo jika mau, dia bisa meminta kepada seluruh anggota koalisi, yuk kita perbaiki negara ini lebih baik. Bagaimana caranya? Undang-undang partai politik yang telah membegal kekuasaan rakyat, kewenangan rakyat, suara rakyat, itu harus kita revisi total. Saya mendengar ada usulan untuk revisi undang-undang politik. Setelah saya amati, diskusi dengan teman-teman, itu semua dibuat hanya untuk memperkokoh kewenangan dan kekuasaan elit-elit Jakarta. Jadi kalau misalnya kita ingin memperbaiki negeri ini, kemudian kita menggantungkan harapan kepada Pak Prabowo, kepada Anies Baswedan, kepada Ganjar, kepada Pak Mahfud, itu omong kosong. Sekali lagi, itu omong kosong. Apalagi ada lagi yang berpikir, negara ini akan bagus kalau dipimpin oleh militer. Wey, itu tambahan kebodohan lain. Bukan. Partai politik akan memanfaatkan militer, iya. Partai politik memanfaatkan polisi, iya.
partai politik akan memanfaatkan kejaksaan ya. Jadi yang kita harus perbaiki saudara-saudara adalah partai politik. Cara untuk memperbaiki itu kita gantungkan harapan kepada Megawati, kepada Pak Prabowo, kepada Bang Surya Paloh, kepada Golkar dan elit-elit partai. Di tangan mereka negara ini akan menjadi baik. Jika mereka tidak mau melakukan itu, maka hanya ada dua cara. Revolusi sosial atau kita membangun sebuah partai yang baru sebagai alternatif dari partai-partai yang ada. Tapi pilihan terakhir ini belum tentu kita akan lolos. Karena apa? Mereka akan kadalin, mereka akan jegal jika ada partai politik yang berbeda yang akan merugikan kepentingan kartel-kartel politik ini.